나 부탁이 있어. 조명 가게로 가. 무슨 말이야? Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal lanjutin alur cerita dari series Light Shop, episode ke-8. Oh ya, sebelumnya gue pernah bilang kalau gue bakal kasih rangkuman series ini di akhir episode. Dan ternyata kalau dibahas di video kali ini akan kepanjangan. Jadi gue bakal buatin satu video lagi untuk bahas keseluruhan ceritanya. Dan bakal gue kasih tahu beberapa misteri yang belum terpecahkan juga di seriesnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode sebelumnya, Won-young akhirnya membuka rahasia tentang dirinya yang memiliki mata kucing juga, dan menjelaskan bahwa tempat mereka berada di alam baka. Di sisi lain, Seung-won yang telah lelah dan terluka berusaha membawa Ji-woong menuju toko lampu, dengan harapan Ji-woong bisa menemukan jalannya kembali. Seung-won bergegas membawa Ji-woong ke toko lampu, sementara itu Byung-jin dituntun oleh anjing penyelamatnya menuju toko lampu dan akhirnya menemukan cahayanya setelah menyentuh bohlam di sana. Episode ini dibuka dengan kilas balik 5 tahun yang lalu, saat Young-ji pertama kali sadar setelah koma selama 1 bulan. Di sana, ia dirawat oleh Suster Hyo. Young-ji terlihat masih mengingat sebagian kejadian di alam baka yang dialaminya saat koma. Kembali ke masa sekarang, pasien yang selama ini mencari kamar mayat akhirnya tersadar dari koma. Kembali ke alam baka, Ji-young yang putus asa akhirnya naik ke dalam bis yang berisi Hyunmin, mencoba mengingatkannya tentang hubungan mereka. Namun, Hyunmin tidak dapat mengingat siapa Ji-young, membuat Ji-young bertanya-tanya apakah Hyunmin benar-benar mencintainya atau tidak. Dalam keputusasaannya, Ji-young merobek bajunya dan menunjukkan bekas jahitan di perutnya, yang membuat Hyunmin panik. Kemudian Ji-young pun berhasil membuat Hyunmin sedikit ingat akan hubungan mereka. Kemudian Ji-young meminta Hyunmin untuk pergi ke toko lampu dan menemukan bohlam yang menyala di dekatnya, seolah menemukannya atas kehendaknya sendiri. 나 부탁이 있어. 조명 가게로 가. 무슨 말이야? 빛이 나는 전구를 찾아. Seung-won akhirnya tiba di rumah Sun-hye dan bertemu dengan Haewon. Ia meminta maaf kepada Haewon karena menyebabkan kematiannya dalam kecelakaan bus. Di sini, Haewon tetap merasa senang karena Seung-won tidak lari dari tanggung jawab dan malah berusaha membantu orang lain untuk selamat. 인간이 피할 수가 없는 게 잊혀지겠죠. Haewon memberitahu Seung-won tentang Hyunju yang terjebak di apartemen Somang. Kemudian Seung-won pun langsung bergegas ke sana. Dalam perjalanannya, Seung-won bertemu dengan Yoo-hee dan memberinya petunjuk untuk menemukan Hyunju. Sayangnya, Seung-won menyadari bahwa Yoo-hee sebenarnya sudah meninggal dan rasa bersalah menyelimutinya saat melihat Yoo-hee mencoba berbicara dengan kapas di mulutnya. Hyunju yang baru saja keluar dari kamarnya mencari ibunya, sementara Yoo-hee sedang menemui Won-young di toko lampu untuk meminta bohlam putrinya. Won-young pun menolak permintaannya, yang menyebabkan Yoo-hee menjadi melawan Won-young. Won-young akhirnya menunjukkan mata kucingnya, membuat Yoo-hee terdiam. Namun Yoo-hee tiba-tiba mengambil permen dan memberikannya kepada Won-young, yang langsung teringat pada putrinya yang dulu berhasil ia selamatkan. Ternyata Yoo-hee adalah putri Won-young yang selamat dari reruntuhan apartemen pada waktu itu, membuat mereka berdua menangis dalam kebahagiaan dan kesedihan. Kembali ke apartemen, Ibu Hyunju tiba dengan membawa bohlam dan mendesak Hyunju untuk menyentuhnya. Hyunju menolak karena ingin tetap bersama ibunya. Namun ibunya meyakinkannya bahwa ayahnya masih menunggunya di dunia. Cahaya terang muncul dan menunjukkan bahwa Hyunju akhirnya kembali ke dunia nyata. Sun-hye berpamitan dengan Haewon sambil menangis karena mereka merasa sulit untuk berpisah satu sama lain. Di toko lampu, Sun-hye menemukan bohlamnya. Namun ia membuat keputusan mengejutkan dengan menjatuhkan bohlam tersebut, menolak untuk kembali ke dunia nyata dan memilih untuk tinggal bersama Haewon di alam baka. Kemudian diperlihatkan Ji-young dan Hyunmin yang berjalan menuju toko lampu. Ji-young meyakinkan Hyunmin bahwa ia akan selalu ada untuknya sebelum mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. 따라갈게. Hyunmin kemudian melangkah menuju toko lampu tersebut
sambil menangis, mencari bohlam yang menyala. Won-young menyadari bahwa Hyunmin tidak menemukan cahayanya tersebut atas kehendaknya sendiri, tetapi karena pengaruh Ji-young. Meskipun berat hati, Ji-young membiarkan Hyunmin kembali ke dunia nyata. Kembali ke rumah sakit Eugene, sebelum pulang, Young-ji menyempatkan diri untuk mengunjungi Ji-woong yang kini telah sadar dari komanya. Young-ji mengucapkan kata perpisahan dengan mengatakan mari tidak pernah bertemu kembali, yang membuat Ji-woong teringat dengan seseorang yang pernah mengatakan hal serupa di alam baka. Young-ji menjelaskan bahwa meski pria itu terkesan kasar, ia sebenarnya adalah orang yang baik. Di toko lampu, kemudian terlihat ada orang yang datang ke toko lampu tersebut. Ternyata orang tersebut sama persis seperti yang menjual rumah ke Sun-hye. Kemudian orang tersebut memberikan kotak yang berisikan lampu dari orang-orang yang hampir mati. Di sisi lain, adegan bergeser memperlihatkan mereka yang memilih untuk tetap tinggal di alam baka, menjalani kehidupan baru mereka dengan tenang dan damai. Yunju akhirnya terlihat sudah bangun dari komanya, dan di sini dirinya baru saja diantar ke sekolah oleh ayahnya. Terlihat ayahnya yang terus memberikan semangat dan motivasi untuk pulih. Saat kembali ke sekolah, Yunju merasa canggung dengan teman-temannya karena telah lama absen. Namun teman-temannya menyemangatinya dan mengajaknya bergabung dalam kelompok mereka. Meski begitu, Yunju merasa tidak nyaman dan meminta izin untuk pergi ke UKS. Kemudian di sini terlihat Yunju yang masih mengingat kejadian di alam baka, diakibatkan dirinya yang menemukan cahaya bukan karena kehendaknya sendiri. Meskipun demikian, Yunju merasa bersyukur karena ibunya telah tenang di alam baka. Di toko lampu, Yuhi dan Won-young terlihat hidup bersama dengan damai. 나는 눈을 오니까 너무 좋아요. Adegan ini diakhiri dengan pandangan dari atas toko lampu yang memperlihatkan bahwa toko lampu tersebut ternyata ada banyak di berbagai tempat. Yunju kembali bertemu dengan hantu yang sempat ditemuinya di alam baka. Hantu itu kemudian mengajak Yunju untuk berteman. Di tempat lain, Sung-sik kembali ke tempat jajangmyeon milik Sang-hun. Sung-sik akhirnya bertemu kembali dengan Sang-hun, dan mereka pun berbicara bersama. Sung-sik mengungkapkan rasa bersalahnya atas kematian Sang-hun, tetapi Sang-hun mengatakan bahwa ia tidak menyalahkannya. Sang-hun kemudian memuji Sung-sik karena memiliki mata yang tajam dan istimewa, yang mampu melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa. Sebelum pergi, Sang-hun memberikan kacamata hitamnya kepada Sung-sik, seolah mewariskan tugas untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam baka. Kembali ke Young-ji yang baru saja tiba di rumah sakit, tiba-tiba seorang pria misterius menghampirinya dengan wajah yang kesal. Pria tersebut ternyata adalah supir truk yang terlihat dalam kecelakaan bus sebelumnya. Ia menyalahkan Young-ji karena merasa dirinya telah diabaikan dan tidak diselamatkan saat kondisinya kritis. Dalam keadaan panik, pria tersebut mencoba menyerang Young-ji. Namun tepat sebelum ia berhasil menyentuh Young-ji, Sung-sik tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Yang mengejutkan, mata Sung-sik sekarang berubah menjadi mata kucing. Hyunmin terlihat stres berat setelah kembali ke dunia nyata. Ia merasa tidak mampu mengingat Ji-young yang telah meninggal dan terus dihantui rasa bersalah. Dirinya juga mengaku tidak dapat membedakan siang dan malam. Dalam sesi dengan psikiaternya, ia disarankan untuk membuang barang-barang yang dapat memicu memorinya yang mengganggu pikirannya. Hyunmin kemudian pergi ke jembatan tempat kecelakaan bis terjadi dan membuang ponselnya ke sungai sebagai simbol melepaskan masa lalunya. Meski air matanya tidak bisa ditahan, Young terlihat sedang dibersihkan dan dikafani oleh Sok-hoi di rumah sakit. Ji-young mulai mempertanyakan apakah ini akhir dari dirinya dan mengapa Hyunmin tidak bisa mengingatnya di alam baka. Sok-hoi hanya bisa mengatakan bahwa semua orang memiliki penyesalan yang harus dilepaskan agar bisa melanjutkan hidup mereka dengan tenang. Hyunmin yang masih merasa kosong kembali ke apartemennya, namun dirinya lupa password dari pintunya. Kemudian Hyunmin berusaha membuka ponselnya. Tiba-tiba lampu otomatis di lorong mati semua. Saat ia melambaikan tangan untuk mengaktifkan sensor lampu, Ji-young tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, setelah kredit scene, ternyata masih ada scene lanjutan. Terlihat Sung-sik yang mencopot foto wanita yang menjadi hantu dan gentayangan di sekolah Hyunju. Sung-sik yang melihat rekannya seperti sedang menginterogasi perempuan tersebut bernama Hui-so. Kemudian Sung-sik terlihat sedang menuju apartemen. Kemudian saat hendak masuk ke dalam apartemen, di sini dirinya bertemu dengan Yong-tak. Kemudian di sini Sung-sik mencegah Yong-tak memasuki gedung tersebut. Namun di sini malah Yong-tak terlihat bertanya apakah ada hantu di dalamnya. Kemudian Sung-sik pun bingung dengan pertanyaan Yong-tak bahwa alur waktu tidak berlaku bagi orang yang sudah mati. Oke, sekian alur cerita dari Light Shop episode ke-8. Dan rating gue untuk season kali ini, untuk plot gue kasih di 8. Sebenarnya harusnya bisa lebih tinggi karena gue udah suka banget sama plot twist di akhir, dimana ternyata ibu Hyunju adalah anak dari Won-young.
Tapi memang ada banyak misteri yang dikasih di season ini juga, yang malah jadi ngebuat banyak pertanyaan. Dan sangat disayangkan, di akhir pas ditunjukin Won-young yang ketemu sama Seoryong agak nggak nyambung. Terkesan Won-young yang jadi salah satu manusia istimewa, makanya dijadiin penjaga di toko lampu. Tapi nggak kerasa dan dapet feel istimewanya, entah dari mana. Jadi gue lebih ngerasa lebih istimewa si detektif Sung-sik daripada si Won-young. Terus juga ada beberapa kayak Hyun-min yang lupa kenangannya selama hidup, tapi berhasil diingetin sama Ji-young cuman sekali doang. Dan di situ dia langsung inget. Itu aja sih mungkin kurangnya yang di plot. Lalu untuk pacing, gue juga suka dan bakal gue kasih di 8,2 karena dari episode pertama sampai episode keempat terasa horornya banget dan minim dramanya. Tapi setelah episode keempat baru mulai dapet drama dan romansnya. Jadi gue suka. Terus untuk sinematografi gue kasih di 8. Oke sih, tapi ya basic film. Terus juga karakter juga gue kasih di 7,6 karena kurang ngena di gue nya, tapi sebenarnya overall masih oke. Tapi mungkin untuk perkembangan karakternya masih bisa ditingkatin. Lalu terakhir efek gue kasih di 7,5. Sebenarnya basic, tapi untuk series Korea yang banyak menggunakan visual effect seperti ini termasuknya udah oke. Jadi overall rating dari gue ada di 7,86. Dan kalau kalian punya opini yang beda, boleh banget untuk komen di kolom komentar. Ditunggu untuk video rangkuman series ini dan misteri apa aja yang ada di series Light Shop ini. Kalian juga bisa request untuk series apa lagi yang mau dibahas untuk nextnya. Bye-bye!